Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kuliah online yang ke-5 atau Kulan 5 ya. Sebagaimana yang biasa sering kita lakukan, sekali lagi mengutip pertemuan kita sebelumnya, yaitu pertemuan yang ke-4, di mana salah satu topiknya adalah prinsip dalam metode penyuluhan. Yang pertama adalah tadi membangun komunikan agar berpikir kreatif. Mereka harus mandiri, mampu mengatasi masalah, yang itu merupakan kreativitas dari komunikan yang diberikan penyuluhan. Yang kedua adalah kita harus mengetahui situasi real di lapangan. Selain itu juga kondisi sosial di lapangan pun harus diketahui. Selanjutnya, sekali lagi, ini materi yang ke-5. Kita juga harus paham mana penyuluhan, mana penerangan, mana propaganda. Tadi ya, kalau penyuluhan itu supaya kita bisa membedakan antara dari ketiga masalah tersebut. Yang pertama adalah, jadi kalau penyuluhan itu tadi itu ya, penyuluhan tuh biasanya dilakukan secara kontinuitas, jadi berkelanjutan terus menerus ya. Misalnya tadi bermasalah dari mulai hulu sampai ke hilir, dan biasanya penyuluhan juga bersifat kegiatan yang real di lapangan, yang nyata untuk membantu peningkatan kegiatan yang telah ada. Yang ketiga, mendorong dan merangsang melakukan perbaikan secara mandiri ya, ataupun mungkin secara bersama-sama. Jadi bagi perseorangan secara mandiri, bagi kelompok tertentu secara bersama-sama tentu saja. Yang keempat adalah penyuluhan itu mengandung unsur pendidikan. Hal-hal yang sifatnya mendidik itulah yang bisa dimanfaatkan secara maksimal dalam penyuluhan. Yang selanjutnya, yang kelima adalah penyuluhan diharapkan bisa menimbulkan perubahan cara berpikir, di mana cara berpikir tersebut akan berdampak terhadap cara dia bekerja. Dampak dari cara dia bekerja itu bisa menciptakan cara dia itu menghadapi kehidupan. Dan menghadapi kehidupan tentu saja sekali lagi untuk peningkatan kesejahteraan. Itu ciri dari penyuluhan ya. Sekarang, jadi selain penyuluhan, tadi informasikan dari awal bahwa ada penerangan. Penerangan itu informasi yang diberikan kepada komunikan dari komunikator, tapi biasanya dilakukan tidak kontinuitas. Tapi yang pertama adalah ciri dari penerangan adalah dilakukan saat diperlukan. Seperti sekarang kasus pandemik corona. Itu ada ketua gugus tugas COVID-19. Ya, setiap hari dia menginformasikan kepada masyarakat, baik dari bidang edukasi, dari bidang penerangan atau yang lainnya. Yang kedua, kalau diperlukannya itu di saat-saat tertentu, tentu saja kegiatannya insidental. Ya, sekedar memberitahukan saja. Mau didengarkan, terima kasih. Tidak didengarkan, sulit. Karena itu sebatas keterangan saja. Yang ketiga, hanya bersifat penjelasan. Seperti misalnya kasus informasi COVID. Yang meninggal sekian, yang sembuh yang sekian, yang terpapar sekian. Itu tadi hanya bersifat penjelasan saja. Yang selanjutnya, tidak kontinuitas. Karena tadi, ya, maksudnya tidak kontinuitas itu sebatas dengan masalah ini saja, COVID-19 saja, sudah aja kesannya tidak ada COVID-19, tidak terjadi kontinuitas. Yang kelima, tidak mengenal bimbingan lanjutan. Misalnya tadi, ya setelah menerangkan ketua gugus ya sudah saja, tidak ada bimbingan lanjutan. Lain dengan tadi, apabila misalnya tadi kita konsultasi dengan dokter, ya konsultasi, beda lagi dengan penerangan. Kalau penerangan itu tidak mengenal bimbingan lanjutan. Yang selanjutnya, tidak mengenal pelayanan praktis. Jadi ketua gugus COVID-19 itu hanya menerangkan saja tentang masalah COVID-19. Tapi tidak ada pelayanan praktis. Pelayanan praktis harus ke lembaga lain. Misalnya ke lembaga kedokteran, atau ke dokter, atau kepada lembaga kesehatan, atau kepada yang lainnya. Dan terakhir adalah ada propaganda. Kenapa ini saya informasikan? Sekali lagi, dalam situasi yang relatif sangat politis semacam ini, kita harus paham mana yang bersifat penyuluhan, mana yang sifat penerangan, mana yang sifat propaganda. Propaganda, walaupun propaganda dilakukan secara pada saat diperlukan, tadi ada hal-hal lain yang melanjutkan dari saat diperlukan tadi. Ya, jadi selain propaganda yang pertama dilakukan saat diperlukan, yang kedua, kegiatannya insidental, tetapi di suatu tempat sesuai dengan kesempatan. Misalnya kesempatannya adalah pilkada, pilpres, pemilu. Nah itu jadi insidental, tidak berkelanjutan. Tapi di suatu tempat sesuai dengan kesempatan. Misalnya tadi, pilkada Cianjur, misalnya diberikan propaganda tentang masalah calon tertentu.
disesuaikan dengan tempatnya di Cianjur saja, tidak dilakukan di luar kota Cianjur. Jadi sangat tidak masuk pikiran seseorang yang berpropaganda apabila pilkadanya ada di Cianjur, dilakukan propaganda di Sukabumi, jauh sekali, tidak ada hubungannya. Makanya propaganda cirinya selain tadi dilakukan saat diperlukan, kegiatannya insidental di suatu tempat sesuai dengan kesempatannya. Yang ketiga ya, bertujuan komersil untuk memperoleh pasaran. Ya, tadi misalnya tadi, komersil tadi, kenapa propaganda komersil tadi? Kan dia berkeinginan agar menambah jumlah yang bersimpati kepada yang dipropagandakan. Misalnya kampanye seseorang, itu tadi, dia berharap ada kapitalisasi dari yang dia propagandakan kepada masyarakat yang bisa dijadikan sebagai bahan atau sebagai alasan untuk dia bisa melakukan kegiatan yang lain. Dan propaganda biasanya tanpa ada bimbingan lanjutan. Sudah aja pada saat propaganda itu dilaksanakan, selanjutnya sudah selesai. Dan yang kelima adalah yang harus kita pahami propaganda itu, yaitu tadi, kadang-kadang dalam propaganda itu menjatuhkan lawan atau saingan. Ya, itu tidak. Jadi pada saat kita berkampanye, disadari atau tidak, ternyata kita sering menjatuhkan lawan atau menjatuhkan saingan. Saya punya program begini, program yang itu begitu, ya itu tidak baik dong, jelek gitu ya. Kita sering tidak. Jadi balik lagi, kadang-kadang sering dilakukan menjatuhkan lawan atau saingan. Yang itu biasanya disebut dengan, ada istilahnya kalau dalam program itu sama dengan kampanye itu ya, sama. Jadi dalam menjatuhkan lawan, misalnya dalam keseharian berpolitik praktis sering disebutkan dengan, ada istilahnya black campaign. Black campaign itu adalah menjatuhkan lawan. Ada black campaign, menjatuhkan lawan tanpa ada data. Tapi boleh juga ada. Kalau negatif campaign itu bukan menjatuhkan lawan. Dia negatif campaign itu diperkenankan dalam dunia propaganda. Negatif campaign itu adalah tadi membandingkan kelebihan kita dengan kelebihan orang lain. Misalnya tadi, kita lulusan perguruan tinggi, orang lain tidak, bukan, misalnya tadi kita mau jadi kepala desa, kita mencalonkan, orang lain mencalonkan, kita lulusan dari unsur, yang lain misalnya lulusan dari SMA. Kita menceritakan, oh saya itu lulusan unsur, saya sarjana, sedangkan lawan saya itu adalah lulusan SMA. Bukan negatif campaign, bukan black campaign, itu adalah negatif campaign. Dan itu diperkenankan dalam propaganda. Sifatnya itu bukan menjatuhkan lawan, tetapi itu menceritakan sesuai dengan kenyataannya. Jadi kalau menjatuhkan lawan atau saing itu istilahnya black campaign. Tapi kalau menceritakan apa yang ada dan dibandingkan dengan kita disebut negatif campaign tadi ya. Dan itu diperkenankan dalam dunia propaganda atau kampanye itu ya. Tadi sekali lagi jangan lupa ada 3 hal yang harus kita pahami dalam berdialog antara komunikator dengan komunikan. Yang pertama adalah penyuluhan, ya tadi ya, yang dilakukan secara kontinuitas, ya, dan mengandung unsur pendidikan yang biasanya menimbulkan cara berpikir yang mempunyai daya kerja, daya guna, dan bisa menciptakan cara hidup yang lebih baik. Yaitu yang penyuluhan, sedangkan yang penerangan adalah hanya dilakukan saat diperlukan saja penerangan itu. Dan biasanya tidak kontinuitas, bersifat penjelasan, tidak mengenal pelayanan praktis. Seperti contohnya adalah sekarang penerangan setiap hari oleh Ketua Gugus COVID-19 tentang situasi setiap hari, update yang terpapar COVID-19. Yang terakhir adalah propaganda, yang tetap juga dilakukan apabila diperlukan, tetapi biasanya bertujuan untuk mengkapitalisasi apa yang dia informasikan kepada komunikan, ya. Dan biasanya tanpa ada bimbingan lanjutan, bahkan kadang-kadang menjatuhkan lawan atau saingan dengan istilah black campaign. Baik lagi ya, black campaign tidak boleh dilakukan, tapi kalau negatif campaign masih memungkinkan untuk bisa dilakukan atau masih disahkan.
Balik lagi, beda antara black campaign dengan negative campaign. Black campaign adalah tadi menjatuhkan lawan, kalau negative campaign menceritakan kekurangan orang lain dibandingkan dengan kita, menceritakan kelebihan kita dibandingkan dengan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.